opa semuanya. Salam jumpa dengan Diana di sini di Persekutuan Lansia Online. Saya berharap opa oma semua tetap setia dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberi kita kekuatan dan sukacita. Opa oma dengan tubuh yang sehat atau yang dalam keadaan sakit maupun masih dalam pemulihan, mari kita bersama-sama mengikuti persekutuan online hari ini. Mari kita dengarkan dulu sebuah pujian dari Oma yang usianya sudah hampir 100 tahun. Siapakah dia? Oma pasti Ompa juga kenal, yaitu Oma Ana Christina. Shalom, apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus? Semuanya sehat-sehat baik ya. Saya sangat senang bisa berjumpa di Kamisan ini. Boleh kita bertatap muka. Inilah keadaan saya. Pagi ini saya mau memuji Tuhan. Pujiannya berjudul Sampai Masa Tua. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuhku makin rentah, namun roh dan jiwa makin kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Terima kasih. Bagaimana opa oma? Bagus kan Oma Ana nyanyinya? Panjang begitu dia bisa hafal ya. Ayo, siapa lagi yang mau memuji Tuhan di persekutuan online ini? Harap merekam nyanyiannya. Lalu kalau sudah selesai direkam, kirimkan ke Ibu Melanita supaya nanti Stephen bisa memprosesnya jadi satu tambahan untuk menghibur oma opa yang mengikuti persekutuan lansia kita yang online ini. Nah, kita juga mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita nyanyikan lagu sama-sama yang Oma udah kenal. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Seperti lagu tadi, hidupku bukannya aku lagi,
Jadi marilah kita biarkan Tuhan Yesus yang menguasai hidup kita, yang mengatur hidup kita, yang memimpin hidup kita ya, Oma. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Roni Setiamukti, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu dengan hati penuh syukur. Karena Tuhan masih memberi kami waktu dan kesempatan untuk bersekutu secara online hari ini. Kami bersyukur untuk saudara-saudara yang sudah Kau sembuhkan dari sakitnya. Kami memohon Tuhan mau menyembuhkan saudara-saudara kami yang masih sakit. Dan Tuhan mau menemani mereka, memberi kesabaran kepada mereka yang masih dalam pemulihan. Tuhan, bukalah hati kami untuk mendengar firman Tuhan saat ini, supaya iman kami disegarkan. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, baiklah kita menyanyi lagi sebuah lagu bersama-sama yang berjudul Ku Tahu Siapa Yang Pimpin. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan serta semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Selamat pagi Opa Uma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya harap Opa Uma berada di dalam kondisi sehat, selalu bersukacita dan senantiasa bersyukur. Kalau pada pagi hari ini kita kembali berjumpa melalui persekutuan online, itu semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu kita perlu bersyukur senantiasa ya. Dan pada hari ini biarlah juga kita boleh disapa oleh firman Tuhan. Kita juga boleh dikuatkan iman kita walaupun kondisi seperti sekarang ini seringkali membuat kita terus khawatir. Tapi jangan takut ya, firman Tuhan selalu menolong kita dan mengarahkan kita apa yang harus kita lakukan. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Nah, Opa Uma, mari kita mempersiapkan diri kita untuk boleh mendengar firman Tuhan ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, saat ini kami mau meneduhkan pikiran hati kami untuk boleh disapa oleh firman Tuhan. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang kami dengar, kami renungkan bagian dari firman-Mu ini. Sehingga melaluinya kami sungguh-sungguh mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan, bahkan juga iman kami semakin diperteguh. Pakailah hamba-Mu juga yang telah mempersiapkan diri dan yang Kau mau pakai untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hanya karena pertolongan Roh Kudus-Mu. Bapa Surgawi, inilah kami anak-anak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk menyambut dan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan tema yang diberikan yaitu awas bahaya kesombongan, maka bacaan kita terambil dari
Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Filipi 2 ayat yang kedua sampai yang keempat. Mari kita menyimak apa yang ditulis dalam Alkitab. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, itulah bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Nah, Bapak Uma, tadi saya sudah katakan tema kita adalah awas bahaya kesombongan. Nah, yang mau diangkat adalah, atau yang mau dibicarakan adalah tentang kesombongan. Kenapa? Karena selama bulan Juli ini kita punya tema yaitu tentang kemurahan hati. Nah, kata murah hati itu punya arti yaitu suka menolong dan tidak sombong. Oleh karena itu kita perlu memahami ini agar supaya sungguh-sungguh kita memiliki kemurahan hati sehingga kita terpanggil untuk boleh melakukan segala sesuatu karena kemurahan hati kita. Nah, sebelumnya untuk dapat lebih memahami makna tentang kesombongan, saya akan bercerita yang ya mungkin juga ada yang pernah dengar ya. Nanti Opa dan Oma sendiri yang menentukan ini sombong apa bukan gitu ya. Nah, ceritanya begini. Ada dua orang sahabat baik. Mereka ketemu. Dan sambil ngobrol-ngobrol, mereka yang satu nih, katakanlah temannya yang si A ini, dia bilang ke temannya si B, kamu tahu Gunung Everest? Lalu temannya si B bilang, tahu dong, Gunung Everest kan gunung yang paling tinggi. Lalu si A bilang, ya, itu tahu nggak kenapa jadi tinggi? Enggak. Itu kakek saya yang numpukin batu segitu banyak waktu itu. Sehingga akhirnya setinggi itu tumpukannya. Maka jadilah Gunung Everest. Lalu si B ini bilang, wah hebat ya kakekmu ya. Luar biasa. Lalu si A bilang, itu mah belum apa-apa. Pernah tahu Gurun Sahara? Oh iya tahu Gurun Sahara. Itu tempatnya panas, pasir melulu kan? Iya katanya. Tapi jangan salah. Dulu tuh bukan Gurun Sahara. Dulu namanya hutan Sahara. Hutan Sahara. Kalau hutan kan banyak pohon-pohonnya. Lalu si A ini bilang, iya dulu banyak pohonnya. Tapi waktu itu ayah saya sama saya ngebabatin tuh semua pohon. Jadi aja begitu tandus, jadilah gurun. Wah, luar biasa kamu. Terkagum-kagum. Tapi kemudian si B ini bilang, saya juga ada cerita. Tahu nggak Laut Mati? Tahu Laut Mati. Tahu nggak kenapa disebut Laut Mati? Lalu si A bilang, nggak tahu. Nih yang matiin Laut Mati itu saya. Wah, langsung aja si muka yang orang yang pertama itu si A itu malu tersipu-sipu. Nah,
Opa Oma, kira-kira dari dua cerita itu, yang gede bohongnya siapa? Atau katakanlah, mereka saling menyombongkan diri. Yang paling sombong siapa? Mereka membual. Ya tahu kan membual ya. Dua-duanya mau menyombongkan diri tentang kehebatan. Nah kalau gitu, apa sih sombong? Kita mesti tahu dulu. Sombong atau dikenal juga dengan angkuh, dengan tinggi hati gitu ya. Merasa lebih daripada yang lain. Yang lain mah kecil, wah gitu ya. Rasanya tinggi. Nah itu cocok dengan apa yang kita baca tadi di dalam surat Rasul Paulus kepada Filipi. Ayat yang keempat. Janganlah tiap-tiap orang, ayat yang ketiga. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Ya, jadi yang sombong itu jangan rasa diri paling hebat, paling jago. Ya. Nah, di sini kita boleh melihat bahwa perilaku kesombongan itu seringkali ada di dalam diri kita. Tentu masing-masing punya alasannya kan. Di dalam Alkitab tuh kata sombong artinya banyak sekali, ya. Begitu banyak artinya. Ada orang yang sombong, kenapa? Karena ingin dipuja. Ya, jadi dia kasih unjuk bahwa dia bisa semua. Nah, akibatnya apa kalau orang yang sombong itu? Biasanya dijauhin kan? Ya. Hubungan satu dengan lain akhirnya jadi renggang. Jarang ada yang mau berteman dengan orang yang sombong. Akhirnya apa? Hubungan renggang, bahkan bisa putus hubungannya. Yang lebih parah lagi ketika bermusuhan. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, maka Tuhan tidak menghendaki. Tuhan kan ingin kita semua bersekutu, bersatu, nggak saling bermusuhan. Dan akhirnya tanpa disadari, seringkali kesombongan itu menghancurkan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Anugerah cinta kasih. Mari kita melihat apa yang dicatat di dalam 1 Korintus pasal 13. Ya. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat, di situ dikatakan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi intinya adalah ketika kita tidak menyombongkan diri, maka itu mengungkapkan bahwa ada kasih di dalam diri kita. Tapi kalau kita sombong, menyombongkan diri, firman dalam Alkitab tadi mengatakan kasihnya enggak ada. Sebab kalau kita ada kasih, maka kita tidak sombong. Di dalam kitab Amsal lebih-lebih lagi dikatakan satu hal yang mungkin kita bisa terkejut ya. Karena dalam kitab Amsal dikatakan begini. Amsal 21 ayat yang keempat. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Jadi kesombongan itu adalah dosa. Oleh karena itu, Opa Uma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keinginan kita untuk menganggap diri kita punya kelebihan mesti diganti dengan sifat rendah hati.
Sebagaimana yang dibacakan tadi oleh bacaan kita, bahwa sikap rendah hatilah yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan apa yang dicatat tadi oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, maka di situ kalau kita perhatikan betul-betul, di situ belum apa-apa dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku, sukacita Rasul Paulus. Karena itu, karena apa Rasul Paulus mau diberikan disempurnakan sukacitanya? Kita mesti naik sedikit ke ayat yang pertama. Ayat yang pertama begini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, karena semua itu, kata Rasul Paulus, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Bahwa Rasul Paulus akan bersukacita. Kenapa dia akan bersukacita? Supaya semua yang tadi dikatakan di yang bagian ayat yang pertama menjadi sempurna. Yaitu, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah ini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya, daripada dirinya sendiri. Ya jelas ya Pak Uma, bahwa kadang-kadang tanpa dirasa memang seringkali kita mengungkapkan kata-kata kita, menunjukkan sikap kita, yang orang lain bilang, ih sombong amat sih dia. Ya tanpa kita sadari, tanpa disengaja, mungkin melalui kata-kata bisa terjadi kita dianggap sombong. Mungkin buat diri kita sih nggak apa-apa. Oleh karena itu kesombongan itu selalu dilihat dari kacamata orang lain. Orang lain yang melihat itu. Ini ada satu cerita ya. Ada satu cerita. Ada seorang oma, dia kalau ada pertandingan apa-apa tuh selalu nomor 1. Ya emang cepat, emang pintar sih, emang gesit gitu ya, apa-apa nomor 1. Lalu yang lain-lainnya nggak pernah dapat nomor 1 pada bisik-bisik. Tuh liatin tuh si sombong tuh katanya. Jadi orang lain yang nganggap dia sombong mentang-mentang selalu nomor 1 aja. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Si oma ini kan nggak mau jadi nomor 1. Lalu ketika ada lagi semacam perlombaan, orang-orang udah pada nebak, oh dia pastilah bakal nomor 1 lagi. Lalu panitianya bisik-bisik ke dia, ini kali jangan nomor 1 dah, ya nomor 2 kayak nomor 3. Lalu semua bilang, sebodoh amat mau 2 mau nomor 3. Habis saya mah nggak ngarah itunya sih, ya nggak ngarah dapat juaranya, tapi sukacita untuk ambil bagian, bergembira bersama. Nah cerita punya cerita, akhirnya di dalam pertandingan itu kali ini si oma dapat nomor berapa coba? Nomor 2 juga. Mau dibikin nomor 3 mah nggak menang juga nggak bisa, karena emang dianya bisa ya. Nah banyak hal bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana ungkapan kesombongan, sikap atau tindakan kesombongan seringkali keluar. Oleh karena itu, mari kita menjaga sikap kita. Mari kita menjaga perilaku kita, agar supaya kita tidak dicap sebagai orang sombong. Awas, bahaya kesombongan bisa menjerumuskan kita, bisa mengucilkan kita, bisa terjadi permusuhan, dan sekali lagi itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa perbuat agar supaya
di dalam kehidupan bersama kita sebagai persekutuan, sebagai teman-teman, tetap bisa menjaga cinta kasih satu dengan yang lain. Kalau kita nih, kalau udah tua biasanya cuek ya. Biasanya sebodoh amat dia mau gimana kek, nggak peduli saya. Tapi justru disinilah kita bisa memberikan sebuah teladan, sebuah contoh, agar supaya tetap jalinan cinta kasih, jalinan persekutuan kita harus bertumbuh, harus senantiasa ada dan dirasakan oleh persekutuan kita. Apalagi kalau kita sebagai orang tua nih, sebagai orang tua mau atau memiliki sifat yang rendah hati. Ya, sikap yang rendah hati, yang mementingkan kepentingan orang lain lebih dahulu ketimbang kepentingan diri sendiri. Nah, itu perlu kita latih. Itu perlu kita pupuk. Ya, walaupun mestinya dari dulu-dulu, tapi belum terlambat sih untuk kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan ketika kita memiliki hati yang penuh belas kasihan, kita memiliki kemurahan hati, maka kita bisa menghilangkan rasa kesombongan kita. Karena kita mau mempertahankan persekutuan yang indah yang sudah terjalin di antara kita dan teman-teman. Bahkan di tengah-tengah keluarga sendiri pun bisa terjadi hal yang seperti itu. Jadi Opa Oma, mari kita mempunyai tekad di dalam hati agar kita tetap memiliki kerendahan hati, kemurahan hati, dan tidak menyombongkan diri. Karena kalau kita menyombongkan diri, kita menghilangkan sekali lagi anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kita anugerah macam-macam, kepintaran. Tuhan memberikan anugerah kita sikap untuk melayani, sikap belas kasihan dan sebagainya. Tapi kalau kita menyombongkan itu semua, apa artinya anugerah Tuhan? Anugerah Tuhan digunakan agar supaya apa yang kita lakukan bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mencoba terus memperbaiki diri kita seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati Opa Oma. Amin. Nah, Opa Oma, mari bersama-sama kita datang menyatukan pikiran hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita sama-sama saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan pergumulan dari saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu untuk mengingatkan kami akan bahaya kesombongan. Karena seringkali kami tidak menyadari ketika kami mengeluarkan kata-kata atau menunjukkan tingkah laku, sikap kepada sesama kami yang tanpa disadari orang lain bisa melihatnya sebagai sebuah kesombongan. Bapa, tolong kami agar supaya kami boleh diingatkan terus. Dan biarlah Roh Kudus terus menuntun dan membimbing kami, agar kami memiliki kerendahan hati, agar kami boleh terus memperhatikan kepentingan orang lain terlebih dahulu ketimbang kepentingan kami sendiri. Biarlah apa yang kami lakukan justru semakin memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa, saat ini juga kami bersatu hati mau mendoakan teman-teman kami, saudara-saudara kami, terkhusus teman-teman kami yang sedang menderita sakit. Kami teringat akan Oma Lestari
kami teringat akan Oma Lili Murni, juga Oma Dediana. Dan kami teringat juga terutama kepada saudara-saudara kami yang sekarang sedang mengalami pergumulan karena terpapar COVID-19. Ada beberapa dari saudara-saudara kami, terkhusus Penatua Henry, yang masih harus mendapatkan perawatan. Begitu juga beberapa keluarga-keluarga lain yang harus melakukan isolasi mandiri. Tuhan, bagi mereka khusus kami berseru dan memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mau menunjukkan kuasa-Mu untuk memberikan kekuatan dan memulihkan pergumulan dari saudara-saudara kami ini. Dan kami percaya dengan pertolongan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan dengan penuh sukacita kami boleh menyambut anugerah kuasa Tuhan yang menguatkan, yang memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa bagi pemerintah kami yang juga terus berjuang untuk menyembuhkan mereka-mereka yang terkena COVID-19. Bangsa kami menderita, banyak yang harus terpisah dari orang-orang yang dikasihi akibat COVID-19. Banyak juga yang harus meninggalkan pekerjaan mereka. Kami berseru dan memohon pertolongan dari Tuhan, agar supaya kami semua, terkhusus pemerintah kami, dapat mengatasi pandemi ini dengan baik. Kami berdoa juga bagi program vaksinasi, itu pun banyak hal yang masih perlu diperhatikan. Banyak yang masih belum mendapatkan vaksin. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya tangan Tuhan juga yang menolong. Bapa di dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa bagi rencana pembangunan gereja-Mu. Tangan Tuhan terus menyertai, sehingga pada waktunya sarana tempat ibadah bagi umat-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami dan kami semua boleh beribadah kembali bersama. Saat ini ya Tuhan, kami juga tidak lupa untuk mengucap syukur. Mengucap syukur kepada saudara kami yang boleh menyambut anugerah Tuhan 1 tahun lagi. Mereka boleh merayakan hari ulang tahunnya. Kami teringat Pak Indradi tanggal 14 Juli. Sungguh Tuhan, Engkau telah menyertai kehidupan saudara kami ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga akan terus memberkati. Dengan kesehatan, dengan perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Bagi saudara kami dan juga keluarga-keluarganya. Bapa Surgawi, ada begitu banyak yang ingin kami naikkan kepadamu. Biarlah doa-doa kami ya Tuhan, Engkau mau menyambutnya. Dan Kau mau mengabulkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan semua karena kami mengalaskan doa permohonan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berperangan laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh
bersama, cemerlang hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di surga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Nah, Opa Oma, kita akan mengakhiri persekutuan online pada pagi hari ini, dan biarlah ya kita semua tetap boleh bersukacita terus, ya, dan penuh dengan semangat, dan terutama berharap pada Tuhan. Mari kita berdoa. Menaikkan doa penutup kita, nanti setelah itu kita sama-sama menyanyi Bapa terima kasih. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mau mengakhiri persekutuan kami pada pagi hari ini. Semua terjadi karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa melalui seluruh rangkaian yang kami nikmati bersama pada pagi hari ini, tangan Tuhan boleh terus bekerja dan menuntun kami di dalam segala hal. Dan kami percaya Engkau juga akan terus menjaga dan melindungi kami, memelihara kami beserta dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi, bahkan dengan seluruh jemaat Tuhan di mana mereka pun berada. Bapa, terima kasih untuk seluruh rangkaian persekutuan pada pagi hari ini. Kiranya kuasa dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.